Halo, selamat datang ke channel saya dan bagi yang baru pertama kali ke sini, perkenalkan nama saya Anissa. Pekerjaan saya adalah seorang guru. Nah, selama pandemi ini, selama belajar dari rumah, terjadi perubahan yang sangat besar sekali di lingkungan untuk anak dan juga remaja. Dulunya biasa mereka pergi ke sekolah, sekarang banyak menghabiskan waktu di rumah untuk belajar online dari laptopnya. Dan karena perubahan yang sangat besar ini, anak-anak dan terutama remaja, di mana mereka saatnya terjadi perubahan hormonal dan fisik yang sangat besar, yang awalnya mereka memang udah gampang emosian, gampang moody, malah semakin moodyan gitu, karena belajar dari rumah. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas 6 tips sederhana yang dapat orang tua lakukan agar anak dan remaja moodnya tetap positif dan mencegah mereka menjadi depresi. Nah, adapun tips-tipsnya adalah tips yang pertama adalah kualitas tidur yang baik. Nah, kualitas tidur yang baik itu sangat penting untuk anak dan remaja, sehingga keesokan harinya mereka bisa bangun lebih fresh, gak lelah, lebih mudah berkonsentrasi, dan juga moodnya jadi lebih baik. Tapi masalahnya, ketika anak tumbuh menjadi remaja, mereka umumnya lebih sulit tidur daripada pada saat mereka masih anak-anak. Dan jika ditambah lagi kalau anak remaja banyak yang dia khawatirkan atau ada stres karena masalah tertentu, pada saat tidur mereka jadi banyak pikiran sehingga kesulitan untuk tidur. Akhirnya tidurnya telat dan keesokan harinya bangunnya jadinya nggak fit tubuhnya. Dan sering sekali kalau seperti ini itu menjadi siklus yang berulang-ulang. Setiap malam mau tidur tapi kesulitan tidur, dan setiap pagi ketika bangun tidak fit lagi tubuhnya karena masih lelah. Karena itu sangat penting untuk memiliki rutinitas tidur yang baik sehingga dapat tidur dengan jam yang cukup, dan tambahannya lagi, Karena belajar dari rumah, dulunya kan anak lebih aktif di sekolah, banyak aktivitas, ada ekstrakurikuler. Nah, sekarang hanya di rumah dan melihat laptop saja. Jadi di malam hari tubuhnya tidak selelah seperti dulu, sehingga kecenderungannya kemungkinannya anak bisa jadi kesulitan tidur. Nah, karena ada kecenderungan seperti ini, usahakan untuk anak dan remaja tetap memiliki rutinitas tidur dan bangun yang di jam yang sama seperti sebelum belajar dari rumah. Dan usahakan juga berarti tidurnya misalnya jam 9, bangunnya jam 7, paginya tetap mandi dan sarapan seperti sebelum pandemi, sebelum belajar dari rumah. Nah, kalau anak kesulitan tidur di malam hari, bisa anak diminta untuk baca buku dulu 15 menit sebelum tidur, sampai ngantuk baru ke kamar, ataupun bacakan cerita untuk anak yang masih kecil. Dan usahakan tempat belajar online-nya jangan di kamarnya juga, karena kita mau mengasosiasikan kamar sebagai tempat tidur, bukan tempat untuk belajar ataupun bekerja. Jadinya nanti setiap masuk kamar, dia langsung terbawa mengasosiasikannya dengan tempat tidur dan lebih mudah untuk tertidur. Cara lainnya lagi seperti meredupkan lampu kamar, pakai baju tidur yang nyaman, mandi air hangat dulu sebelum tidur, dan perbanyak juga aktivitas fisik dan olahraga agar nanti malamnya mudah tertidur. Nah, yang kedua adalah merencanakan aktivitas sehari sebelumnya. Jadi setiap malam sebelum tidur, rencanakan apa yang mau dilakukan keesokan harinya. Dan bisa menambahkan rutinitas kegiatan yang menyenangkan untuk membuat mood anak semakin baik. Nah, contoh planningnya itu bisa dibuat pekerjaan ataupun tugas apa yang harus saya lakukan, jamnya dan bagaimana,
aktivitas menyenangkan apa yang dapat saya kerjakan, jamnya dan bagaimana, ke siapa saya bisa menjalin koneksi dan kapan. Nah, untuk anak dan remaja itu sangat penting bagi mereka untuk menjalin koneksi dengan orang lain. Dan menjalin koneksinya itu bisa dengan berbagai cara. Misalnya berbicara sama orang tua, ataupun video call sama temannya, bisa aja nonton film bareng sama temannya, ataupun makan bareng sama temannya tapi online. Nah, selanjutnya yang bisa direncanakan adalah olahraga apa yang mau dijalankan agar cukup lelah di malam hari jadi mudah tidur. Bagaimana rencana relaksasi saya? Nah, rencana relaksasi itu bisa apa saja, bisa mendengarkan musik, membaca buku, apapun yang bisa membuat dirinya menjadi tenang. Dan terakhir adalah belajar sesuatu yang baru, jamnya, dan bagaimana. Nah, ini rencananya nggak harus semuanya diisi, tergantung apa yang mau dikerjakan di hari selanjutnya. Disesuaikan saja sama kebutuhan. Dan karena seperti tadi saya jelaskan, anak itu meniru orang tuanya, jadi orang tuanya juga buat planning yang sama juga. Jadi tunjukkan sama anak bahwa Anda setiap hari merencanakan apa yang Anda lakukan keesokan harinya, sehingga anak juga menirunya, dan jelaskan sama anak juga bagaimana sih dampak positifnya bagi Anda, sehingga anak juga tertarik untuk meniru Anda. Nah, untuk anak remaja dan anak, ketika sudah beberapa hari menjalankan rencana ini, coba review lagi, bicara sama anak, apakah moodnya semakin baik setiap hari, apakah nggak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan, bisa dicek aktivitas apa yang diubah, misalnya aktivitas yang menyenangkan, mungkin dicari yang lain yang lebih membuat dia moodnya bahagia untuk keesokan harinya ataupun hari itu juga. Nah, yang ketiga adalah makanan yang sehat. Berdasarkan penelitian di Inggris dan Australia ditemukan untuk anak yang punya banyak simptom atau gejala depresi, mereka itu ditemukan banyak makan makanan yang tidak sehat. Sedangkan anak yang makan makanan sehat itu lebih sedikit ditemukan gejala-gejala depresi. Jadi lebih baik jika makanan anak dibuat menjadi lebih sehat. Orang tua juga butuh bahagia. Nah, terkadang ketika anak kita terlalu mudi, gitu, berubah, ataupun depresi, kita sebagai orang tua merasa bersalah, merasa jadi terpikir kan, jadi banyak pikiran. Dan banyak pikiran ini membuat kita juga jadi tidak 100% gitu, tubuhnya nggak fit dan juga moodnya nggak 100% senang ataupun bahagia. Nah, kita sebagai orang tua harus tetap membuat diri kita moodnya 100% baik karena kita harus menjadi support yang baik bagi anak. Jadi, sangat penting bagi orang tua untuk memiliki rutinitas yang membuat dirinya bahagia kembali. Apakah itu mendengarkan musik, ataupun mandi, ataupun berendam di air hangat, ataupun apapun itu yang membuat diri Anda bisa bahagia kembali sehingga bisa menjadi support yang baik bagi anak-anak Anda. Rumination. Dan rumination ini maksudnya adalah Ketika kita terus berpikir tentang kesalahan kita di masa lalu dan kita berpikir, seharusnya saya buat ini, buat itu, pasti kejadiannya akan berbeda. Tapi dengan memikirkan apapun yang di masa lalu itu, bisa membuat mood kita menjadi sangat buruk dan akhirnya kemudian dan gampang emosi sama orang lain. Jadi kita bisa ajarkan sama anak ketika dia mulai berpikir tentang kejadian yang tidak menyenangkan untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bagi dirinya, seperti mendengarkan musik ataupun apapun yang anak suka, jadi moodnya bisa kembali senang lagi. Gratitude Journal. Jadi, ini adalah jurnal untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap hal-hal positif yang terjadi di hari tersebut. Jadi, setiap malam buat kebiasaan keluarga untuk menuliskan jurnal rasa syukurnya. Apapun itu boleh, apakah bisa bangun pagi ataupun bersyukur karena
sehat semua hari ini. Apapun itu, jadi kita mengajarkan sama anak untuk bersyukur apa yang dia punya dan tidak hanya berpikir tentang hal negatif yang terjadi sama dirinya. Nah, jika anak nggak mau meniru tips-tips yang tadi saya jelaskan, tidak perlu dipaksa, berikan anak waktu, kita terus lakukan di depan dia dan ajak anak, karena kalau dipaksa, anak nggak akan senang menjalankannya, apalagi anak remaja, dan kita tidak akan mendapatkan hasil positifnya. Jadi seperti jurnal, buat aja sering depan anak, biar anak tertarik untuk melakukannya juga. Dan setiap anggota keluarga bisa punya jurnal masing-masing atau bisa punya jurnal gratitude-nya untuk satu keluarga satu buku. Jadi dikerjakan bareng-bareng di malam hari sebelum tidur. Nah, demikian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sekali yang sudah subscribe dan like. Yang belum jangan lupa subscribe. Dan juga jangan lupa like biar saya tahu apakah video ini menarik apa enggak. Dan untuk membantu saya membuat video-video selanjutnya, saya akan membalas semua komen yang ada. Jadi jika ada yang mau ditanyakan bisa di komen di video ini. Terima kasih kembali dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.